Ya, selamat malam sahabat keluarga. Kembali bersemu bersama dengan saya Edi Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita ada di dalam satu acara ngopi sore. Kita mau ngomongin banyak soal relationship, tapi secara khusus hari ini kita mau berbicara soal menebar kebaikan di masa COVID-19, di masa-masa pandemi COVID-19. Ya, sahabat keluarga, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID ini sangat berdampak luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Banyak orang yang mengalami kesulitan, bukan hanya sekedar kehilangan pekerjaan, atau bahkan mungkin juga banyak yang mengalami kehilangan karena COVID-19 ini juga cukup banyak memakan korban. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, apa sih yang paling penting dan paling perlu untuk kita lakukan sebagai sesama supaya masa-masa ini tidak menjadi sebuah masa yang berat, tetapi menjadi masa di mana kita boleh belajar untuk saling menopang, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Mungkin ada banyak di antara kita yang sudah join hari ini mau sharing nih. Kira-kira kebaikan apa yang sahabat keluarga sudah lakukan nih sepanjang pandemi COVID-19 kepada sesama kita? Atau mungkin jangan dulu ngomong jauh-jauh kepada sesama ya, di tengah-tengah keluarga, di masa-masa work from home, di masa-masa kita studi from home, atau masa-masa di mana kita menikmati liburan. Ada beberapa yang masih sedang menikmati masa liburan nih pasca Hari Raya Idul Fitri. Dan sejauh mana sebetulnya menebar kebaikan itu akan berdampak positif bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang paling hits. Ada Ibu Krisna Dewi Maharti. Halo Bu Krisna, Ya, selamat malam Bu. Andy, selamat malam. Bu Krisna kelihatan cerah sekali hari ini. Sengaja. dan nampak Ya, bersukacita luar terima biasa. kasih. Bu Kris, kita mau Ya. ngomongin soal menebar kebaikan nih Bu, menebar kebaikan di masa pandemi COVID. Ya. Pertanyaan saya yang pertama sederhana sih, sebenarnya kalau menurut Bu Krisna sendiri, sejauh apa sih sebetulnya dampak COVID itu terhadap kehidupan manusia, sehingga kita perlu concern nih untuk boleh bersama-sama memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Gimana Ya, Bu Kris? tentunya ya tergantung dari masing-masing pribadi ya, sejauh mana dampaknya, bagaimana dia masih bisa berbuat baik atau tidak. Kan ada juga yang memang dalam pandemi COVID ini yang benar-benar pusing 7 keliling. Ada yang benar-benar ketakutan, ada benar-benar yang cemas, tetapi kok ya tetap ada yang mampu berbuat baik gitu ya. Tetap ada yang bisa berbagi kebaikan. Nah, ini kan tergantung masing-masing pribadi orang tersebut di dalam mensikapinya. Ya, dalam suasana yang sama-sama mengalami COVID-19, tetapi kok bisa berbeda. Ini ya pikirannya, ini yang menarik ya. Ada yang bersusah payah, betul sekali. ada yang mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, ya kemudian gampang sekali konflik, marah dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan orang-orang yang ya dia temui siapapun, ya. Tetapi kok ya ada tetap yang sudah bersabar, bahkan berbagi berkat ya, berbagi kebaikan. Makanya sesuai dengan tema kita saat ini, sebetulnya sangat sangat menarik. Kenapa kok dalam situasi yang sama seseorang bisa memiliki sikap yang berbeda? Ini kan tergantung sikap hati orang tersebut. Sikap hati itu yang berarti memang dari, bisa disimpulkan ya bahwa respon kita terhadap situasi yang sama itu belum tentu sama gitu ya Bu ya. Respon tiap orang ya. Meskipun kan memang kalau kita ngomongin soal pandemi COVID ya, ini semua orang kena dampak nih. Bukan cuma orang-orang yang berada di kalangan bawah misalnya karyawan atau apa, tapi bahkan orang-orang di kalangan yang atas, misalnya pengusaha-pengusaha sekalipun juga ya mereka terkena dampak terkait dengan COVID ini. Apalagi dunia usaha kan memang sekarang lagi tidak terlalu mudah gitu ya. That's why udah banyak orang yang teriak-teriak nih soal PSBB itu, berharap bisa cepat selesai supaya roda perekonomian juga bisa kembali jalan gitu. Dan menariknya adalah di tengah-tengah COVID ini memang kita punya pilihan. Apakah kita mau mengeluh, apakah kita mau meratapi diri, apakah kita mau mengasihani diri, atau kita memilih sebaliknya. Karena ngomongin soal kebaikan kan tidak selalu bergantung kepada kondisi kita kan. Kalau kita mau berbuat baik, betul nggak? Betul. Ya, jadi memang itu pilihan. Saya sangat setuju bahwa itu pilihan. Kita mau berpilih untuk yang mampu tetap happy, sukacita, bahkan menjadi berkat,
atau kita mau milih bersungut-sungut, kemudian kita menyalahkan keadaan, kemudian kita emosi teriak-teriak gitu ya, itu pilihan kita. Karena kalau berbuat baik itu memang sebetulnya tidak tergantung dari situasi harusnya loh ya. Kalau memang ya orang dorongannya berbuat baik dalam situasi apapun, dia akan tetap berbuat baik ya. Makanya seperti saat ini pun dasarnya memang hatinya itu baik. Dia memilih untuk tetap baik, tetap mensyukuri, ambil hikmahnya gitu ya, tetap mampu entahlah berbagi sembako atau entah sekedar memberikan angpau lebaran atau berbagi yang lainnya ya, mau kue kaleng, mau sirup, apapun itu, ketika memang hatinya berbaik, bagi dia itu happy kok ya. Untuk berbagi itu buat dia itu sukacita. Ya, kebahagiaan dia memang ketika dia bisa menjadi hidupnya berdampak buat orang lain. Itu memang orang yang memang hatinya baik. Ya. Oke, ini poin yang baik nih. Ya. Berarti memang ngomongin soal kebaikan, ngomongin soal kebahagiaan, ngomongin soal sukacita, ngomongin soal optimisme, itu tuh semua sumbernya dari hati kita. Dan ketika hati kita memang sudah baik, ya respon yang keluar pun pasti akan menjadi baik gitu ya. Tadi Bu Krisna sudah kasih contohnya tuh, kira-kira kebaikan-kebaikan apa yang bisa diterapkan. Nanti mungkin kita perlu bahas lagi lebih detail, kira-kira di tengah-tengah pandemi ini kebaikan apa yang sebetulnya bisa diterapkan. Nah, tapi pertanyaan saya lebih lanjut nih, ngomongin soal kebaikan hati. Pertanyaannya adalah apa sih yang bisa membuat kita ya, selain hati tadi ya, apa sih yang membuat kita bisa tetap berbuat baik meskipun dalam kondisi yang susah? Kadang kan ada orang ngomong kayak begini, jangankan mau peduli sama orang, jangankan mau berbuat baik sama orang hidupku aja juga susah gitu ya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang kan yang memang seolah-olah ya persaingan segala macam kan mendorong kita untuk menjadi orang yang begitu individual. Gimana menurut Ya itu tadi, karena kebahagiaan dia itu ketika melihat orang lain bahagia. Kan dalam dunia ini banyak orang memang yang ya bahagia kalau memang terpenuhi kebutuhan dia. Ada yang modelnya seperti itu, ya bahagia, happy diukur dari sesuatu yang memang dia inginkan, entah makan enak atau entah ingin sesuatu, mobil, kendaraan, apapun lah, baju yang indah, kemudian dia mendapatkan tuh happy. Itu hanya sudah happy karena faktor luar. Dan itu biasanya hanya orang-orang yang kadang-kala mungkin self-center ya. Jadi pusatnya ke diri sendiri. Tetapi kalau tadi pertanyaannya Pak Endi bahwa kenapa di situasi sulit kok orang masih bisa berbuat baik? Dia pusat hidupnya itu nggak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sudah untuk orang lain. Dia mulai membagi hidupnya buat orang lain. Dia sangat senang ketika orang lain tersenyum. Terima kasih ya Bu, makasih ya Pak. Aduh, saya mau bilang apa nih, nggak enak nih Bu, misalnya gitu ya. Aduh, saya pas butuh banget ini. Ketika kalau saya sih sekedar mau memberi aja udah happy. Apalagi ketika saya sudah benar-benar memberi dan melihat bagaimana respon orang yang saya beri, ya. Tapi berbuat baik tidak harus selalu memberi sesuatu loh ya Pak Endi ya. Bisa dengan senyuman kita, dengan waktu tenaga kita, dengan memberikan telinga kita, mau mendengarkan, banyak hal berbuat baik. Tapi kalau dalam konteks ini memang kita harus berbuat baik itu ya, memberikan sesuatu yang memang bisa berdampak, influence buat orang lain. Jadi kalau pertanyaannya tadi kenapa orang bisa tetap berbuat baik, karena hidupnya tidak lagi fokus pada egonya. Dia fokusnya sudah untuk orang lain. Berarti intinya memang ketika berbicara soal berbuat baik adalah berbicara bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain. Kalau aku boleh tadi simpulkan apa yang Bu Krisna ungkapkan ya. Kita mungkin mau sapa sahabat keluarga nih yang sudah join hari ini nih. Mungkin boleh sharing-sharing di sahabat keluarga kalau punya kesempatan untuk melakukan satu hal yang baik di dalam hidup nih, secara khusus di dalam pandemi COVID-19 ini, mau melakukan kebaikan apa? Nah, mungkin boleh ditulis tuh di kolom komen ya. Kira-kira kalau saya punya kesempatan untuk berbuat baik, saya mau melakukan kebaikan apa? Satu kali saya pernah lihat sebuah klip Bu. Jadi ada satu klip menarik sekali, social eksperimen. Saya tuh paling suka tuh sama social eksperimen. Social eksperimennya tuh di pom bensin. Itu yang saya bisa pastikan bahwa pom bensinnya itu di daerah Jawa Barat. Soalnya pakai bahasa Sunda gitu ya. Karena saya orang Sunda. Saya cukup ngerti gitu. Jadi orang itu beli bensin, kemudian ada orang di belakangnya
setelah dia beli, dia bilang sama orang di belakangnya, Kang, bensinnya saya bayarin ya, katanya gitu ya. Terus dia si akangnya kan bingung tuh yang mau dibayar. Nggak usah, nggak apa-apa, ini saya memang pengen bayarin, katanya, isi full aja, katanya gitu Bu. Kalau orang Sunda kan ngomongnya kayak gitu. Nah si orangnya itu mau tuh diisi bensinnya kan. Nah setelah diisi, orang itu pergi, si orang yang diisi pun pergi. Eksperimen kedua dilakukan hal yang sama. Nah satu hal yang menarik adalah ketika orang kedua dilakukan eksperimen yang sama, orang kedua tuh melakukan kepada orang ketiga. Jadi orang yang kedua itu beliin lagi bensin orang yang ketiga. Dia bilang kayak begini, tadinya saya dibayarin bensin sama si akang yang di depan itu, jadi saya bayarin kamu. Nah menarik nih Bu. Iya. Memang kalau ngomongin social eksperimen, kebaikan itu justru memang bisa jadi sebuah rantai kebaikan. Setuju nggak Krisna dengan hal itu? Betul, saya sangat setuju. Saya juga pernah lihat sebuah kiriman gitu ya di grup WA. Kita senyum ataupun tertawa lebar, yang sampai kanan kirinya nggak ngerti kita sedang tertawa apa, ikut tersenyum, ikut tertawa. Ini yang kemudian memberikan influence juga toh, apalagi kebaikan. Kadang-kadang juga begitu, kita menerima sesuatu, kita masih ada berkat yang lain, kita memberikan yang lain. Ini kok numpuk-numpuk di rumah gitu ya, kok banyak hal yang bisa saya nikmati mungkin yang dia lebih butuh, entah mbak yang membantu rumah kita, atau pemulung yang lewat depan rumah kita, atau tukang sampah, atau apapun gitu ya. Kadang-kadang kita mau berbagi karena dapat seberkat. Itu karena kita merasakan dengan ucapan syukur. Aduh, belum apa-apa kok dapat sesuatu ya, aku juga pengen berbagi seperti yang tadi dibelikan dua orang yang kedua tadi ya. Tadi saya dibayarin kok kan gitu ya, akang yang depan tadi saya juga sekarang ingin bayarin. Makanya kalau dunia ini dipenuhi orang-orang yang seperti itu ya, yang baik hati. Nanti saya kasihkan akronim baik ya, yaitu akan saya berikan akronim supaya follower kita yang mengikuti malam ini juga mudah untuk mengingatnya gitu ya. Itu memang sangat indah dunia ini. Cuman kan memang kita juga dilatih dengan orang-orang yang memang kadang egois, kadang serakah, kadang maruk, kadang kala ingin mendapatkan sesuatu hanya untuk dirinya, ya kita juga paham sih ya, gitu. Tetapi kalau orang yang dasarnya baik, hatinya itu bersih, dipenuhi dengan kebaikan, dengan cinta kasih, dia pasti akan dengan mudah memberikan kebaikan itu, menebar kebaikan, idem itu di dalam kondisi yang saat ini, ya, COVID-19 ini. Dia nggak peduli. Jadi sahabat keluarga jangan sungkan-sungkan nih kalau berbuat baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Justru mungkin ini jadi sebuah kesempatan, kalau saya lihat ini jadi sebuah kesempatan untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain, karena memang banyak sekali orang yang membutuhkan gitu ya. Nah kalau menurut Bu Krisna sendiri, apa sih sebetulnya manfaat dari berbuat baik untuk diri kita sendiri? Kan terkait dengan pandemi COVID bukan cuma orang lain yang merasakan, kita pun juga merasakan. Kita merasakan juga gaji dipotong, kita merasakan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang THR-nya cuma dapat setengah, 10%, 20%. Iya, teman saya ada yang cerita Bu, THR-nya cuma 10% gitu. Dari apa yang dia dapat. Iya, saya beli dia GoFood Bu, saya beli dia GoFood di hari Lebaran. Nah, misalnya itu ya. Nah kalau menurut Bu Krisna gimana Bu Krisna? Apa sih dampaknya untuk kita sendiri ketika kita berbuat baik? Minimal kita menjadi lebih sehat ya, karena memang kita kalau berbuat baik itu kan ada tadi yang saya bilang, bukan hanya kebahagiaan yang karena faktor luar untuk kita peroleh atau kita dapatkan, tetapi happy-nya itu happy yang sukacita, yang timbul dari hati yang terdalam. Oleh karena kesadaran kita bermanfaat buat orang lain. Orang yang paling berbahagia di dunia ini ketika dirinya itu berdaya guna, dia itu faedah ya buat orang lain. Jadi dampaknya buat kita sendiri, kita semakin happy. Selain happy, bersukacita dari dalam tadi ya, kita juga mau bersyukur. Ya, diri kita menjadi orang yang semakin rendah hati. Karena kita sudah berbagi, itu kan wujud kerendahan hati kita. Bayangin kalau orang sombong, nggak mau berbagi. Kalau berbagi itu ditujukan pada orang lain. Ya banyak orang. Ya mungkin harus diworo-woro itu diberitakan gitu ya. Tetapi kalau dasarnya baik, dilihat orang ataupun tidak, kemudian situasinya sulit ataupun mudah, dia akan tetap berbuat baik. Jadi poinnya satu, manfaatnya kita sendiri jiwanya semakin sehat. Yang kedua, membuat kita semakin rendah hati dan mampu bersyukur. Ya itu luar biasa sekali dampaknya. Kita bisa menghargai hal-hal kecil
karena kita tahu dari hal yang kecil itu yang kita miliki, ternyata itu nggak punya hanya milik kita, tetapi juga itu hak orang lain untuk bisa juga menikmati. Ya, kita senang melihat orang senang ya. Aku setuju banget. Aku ingat jadi kata-kata mamaku ya, almarhumah mamaku. Ya. Aku selalu bilang bahwa jangan pernah menahan diri untuk berbuat baik pada orang lain, meskipun mungkin kamu dijahatin sama orang lain, meskipun kamu diperlakukan tidak adil oleh orang lain, meskipun mungkin kamu menghadapi situasi yang sulit, karena berbuat baik itu nggak pernah ada ruginya. Meskipun secara manusia, mama saya sering bilang mungkin kamu kehilangan sesuatu ya ketika kita membagikan apa yang kita miliki akhirnya berkurang gitu kan Bu. Tapi dia bilang berbuat baik itu nggak pernah ada ruginya. Setuju banget seperti apa yang Bu Krisna bilang. Mungkin boleh Bu langsung Bu akronimnya apa Bu? Berbuat baik. Iya. Baik. Sebelum saya memberikan akronim tadi Pak Edi, saya juga suka dengan kalimat bahwa kita itu mungkin ada sesuatu yang diambil. Memang berbuat baik itu adalah melepas hak kita. Itu yang mari para follower yang saat ini mengikuti ya, viewers gitu ya, berbuat kebaikan itu melepas hak kita. Katakanlah saya memberikan sesuatu, sebetulnya saya nggak boleh, itu kan milikku, beli pakai uangku sendiri, saya juga masih bisa nikmati. Tapi karena ingin berbuat baik, melihat orang lain bahagia gitu ya, saya kasih. Itu hak saya sebetulnya, nanti saya lepas gitu ya. Itu yang juga kita perlu pelajari pada malam hari ini. Oke, akronimnya B. Kalau berbuat baik itu pasti B-nya mau berbagi. Berbagi. Ya. Nggak mungkin orang itu berbuat baik tanpa mau berbagi. Entah itu barang, entah itu uang, entah itu waktu, entah tenaga, entah pikiran. Ya, kita harus mau berbagi, share dengan orang lain. Itu B. A-nya adalah amalkan. Amalkan itu ya lakukan. Tindakan. Kita harus nyata. Ya, amalkan Pancasila, berarti lakukan nilai-nilai Pancasila itu. Ya, ini amalkan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya di teori. Kebaikan itu tidak sekedar hanya di pikiran kita. Kalau kemudian, nanti aku mau memberi angpau pas lebaran, hanya pingin angan-angan, tapi nggak ada mengamalkan sungguh-sungguh, nggak ada konkretnya. PHP, Bu. Ya, pemberi harapan palsu. Tuh, banyak tuh orang kayak begitu tuh ya. Omdo itu Pak. Omdo ya, pesannya memang baik gitu ya. Nanti aku kasih, pasti aku kasih. Nanti dia hilang Bu. Ya iya itu. Di blok, enggak ya, kecuali dia jadi curhat. Pengalaman nih. Amalkan, lalu? Amalkan, jadi wujudkan nyata itu ya. Kemudian I-nya itu bahwa berbuat baik itu sesuatu yang indah. Ya, itu harus kita yakini, sebuah keindahan. Keindahan karena kita menebar sukacita, kita menebar kebahagiaan, memberikan harapan buat orang yang mungkin sedang putus asa, yang tidak berdaya, tapi dengan kebaikan kita sesuatu menjadi indah. I-nya indah ya. Kemudian K-nya itu kasih. Jadi yang terakhir tuh baik, K-nya kasih. Jadi berbuat baik itu yang benar adalah dasarnya itu pondasinya kasih. Bukan untuk pamer, bukan untuk mengatakan aku lebih dari kamu, aku bisa toh, nggak kayak yang lainnya, aku kan hebat, bukan itu, tetapi dasarnya adalah kasih. Kalau dasarnya kasih, maka manfaatnya juga lebih mujarab ya, enaklah buat yang menerimanya, karena dasarnya itu sudah ketulusan dari dalam. Jadi baik ya, dari kata kebaikan, kata dasarnya baik, B-nya adalah berbagi, A-nya adalah amalkan, I-nya itu indah, dan K-nya adalah kasih. Ya. Wow, menarik sekali. Itu paket komplit dari apa yang disebut sebagai baik ya. Betul ya. Gak? Jadi betul. Kita nggak cukup cuma berbagi, karena bisa saja orang berbagi nggak karena kasih, ya nggak? Misalnya kita bertemu dengan pengemis di jalanan, kita bagi nih hanya karena mungkin kita nggak kepengen dia cepat berada terlalu lama dekat-dekat sama kita misalnya. Atau misalnya kita berbagi sama orang lain, kadang yang kita bagi justru bukan sesuatu yang baik, bukan yang terbaik. Misalnya kita memang nggak suka sama makanannya, daripada dibuang ya udah saya bagi sama orang lain, kesannya berbagi, tapi dasarnya bukan kasih. Ada orang yang PHP tadi tuh, dia apa cuman mau berbagi tapi nggak sungguh-sungguh diamalkan gitu ya. Menarik sekali. Bu Kris, boleh dong bagi-bagi tips-tips yang praktikal nih Bu terkait dengan berbuat baik di masa pandemi. Mungkin mulai dari berbuat baik di tengah-tengah keluarga, contohnya seperti apa nih yang harus dilakukan misalnya oleh pasangan suami kepada istri, orang tua kepada anak kepada orang tua, tuan kepada asisten rumah tangga misalnya. Kira-kira apa tips-tips praktis?
Ya, kalau kami sih biasa kan paling nggak tetap harus ada sapa ya, menyapa pagi, udah bangun ya, mau makan apa nih, mau dibikinin apa, halo Pak, pagi Pak, misalnya gitu. Kemana anak-anak kami juga gitu, Dinda udah bangun gitu ya, kemudian senyuman sama-sama, itu minimal untuk menghadirkan kebaikan itu dengan senyuman, dengan sapaan, supaya itu membuat kita itu menyatu. Tidak ada gap, tidak ada jarak gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk juga komunikasi yang enak didengar, yang membangun, yang memberikan diri untuk melayani. Mau dibikin susu apa enggak, Dek? Misalnya itu, mau roti tawar atau nasi makannya. Jadi kalau kami selalu seperti itu gitu ya. Kadang anak kami juga, Mah mau tak bantuin apa? Mau nyuci piringnya atau misalnya mau dibersihin apanya gitu, kadang juga timbal balik. Itu yang pertama yang kami lakukan tipsnya. Jadi kita menyapa dengan senyuman, dengan keramahan, kemudian kita mencoba untuk berkomunikasi dua arah gitu ya. Kemudian kadang-kala kita seringkali berpelukan ya kepada pasangan kita, saling mencium. Ke anak-anak kami juga gitu berpelukan, kemudian doa bareng-bareng, ada yang mau didoakan enggak, pergumulan ya, masalah-masalah pribadi, kadang saya kangen ke sekolah mah, ya udah kita doain ya. Kita nggak munafik, anak-anak kita kangen dengan teman-temannya, kita dalam doa supaya tetap bisa bersabar untuk mengikuti protokol yang ada ya dari pemerintah. Kemudian kita juga di rumah tetap bisa bertahan dengan sabar. Itu yang kami lakukan dengan senyuman, dengan pelukan, dengan menciptakan aura dalam keluarga itu atmosfer udaranya yang sehat ya. Makanya untuk makan pun kadang-kadang kita tanya supaya memang itu memenuhi apa yang memang mereka rindukan. Aku pengen ini dong, Mah nggak mau yang kemarin ayam terus gitu ya. Oh ya, ganti ada tawaran ini apa ini. Kemudian habis ini mau apa kita nih, lakuin apa nih. Misalnya gitu, anak kami suka catur. Ya kadang-kadang sama bapaknya ini 2 hari main catur terus gitu ya. Ya. Krisna bikin pisang goreng. Pak Endi kok tahu? Iya dong, biar main caturnya lebih seru kan Bu. Kalau iya, tapi saya beberapa kali nyodori makanan nggak dilihat. Kalau udah main catur mereka serius sekali. Fokus Bu. Jadi bener, gara-gara mama nih nawarin minuman, jadinya aku kalah. Suami saya gitu misalnya, jadi saya jadi tengesin, oh itu mengganggu ya? Ya banget lah. Gitu. Jadi semakin mengerti juga kalau mereka main catur tuh memang fokus, benar-benar fokus. Makanya kadang-kadang jam makan siang sampai kelewatan jam 1, padahal kita udah masak dari jam 12 udah kelar. Ya saya coba memahami juga, nggak apa-apa gitu. Saling toleransi ya, lah. Bahwa memang sebetulnya kita tuh dianugerahi kreativitas untuk kita bisa mengekspresikan kebaikan. Betul ya Bu Krisna ya? Dan juga sahabat keluarga nih, kita tuh dikasih kreativitas untuk bisa menunjukkan kebaikan. Persoalannya adalah kita mau atau enggak melakukan itu. Dan kita tidak bisa pungkiri realitasnya memang hidup kita sekarang ini tidak semakin mudah, hidup kita semakin sulit. Tetapi kita punya pilihan, apakah kita mau menyikapinya dengan cara yang positif atau kita mau menyikapinya dengan cara yang negatif. Saya jadi ingat banget tuh cerita seorang pembicara di seminar parenting. Dia cerita bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk menebar kebaikan di rumah supaya anak-anak juga tetap happy adalah bikin tenda di dalam rumah. Pasangin tenda, ditaruh bintang-bintang biar kayak berasa camping gitu ya, anak-anak happy. Mungkin sekali-sekali bisa juga nih sahabat keluarga untuk menebarkan kebaikan di rumah kepada pasangan, kepada anak-anak seperti Bu Krisna tadi tuh. Kalau Bu Krisna mungkin biasa gorengin pisang goreng, sahabat keluarga mungkin bikinin sesuatu yang lebih spesial. Jadi kayak di kafe-kafe ya Bu, ditanya Mas pesan apa gitu ya. Kemudian dibayarnya pakai kecupan sama pelukan. Jadi kalau dia kan dikasih tips misalnya pelukan, sete, ya banget. Kalau untuk sesama kita yang lain Bu, untuk tetangga Bu, partikelnya apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau kemarin memang jujur saya memberikan parcel-parcel ya kepada tetangga itu. Jadi kotak gitu ada kitanya, ada ucapannya selamat Idul Fitri, ya ada tulisannya begitu, isinya ya berbagai macam kue, mooncake yang memang ada pandan, kacang hijau, coklat. Kemudian saya pesenin juga ayam kodok, di atasnya itu kami berikan dengan ayam kodok. Ayam kodok itu ayam yang isinya cincangan, daging cincang semua. Oh aduh enak. Aku tahu itu enak banget. Iya, yang dalamnya juga ada telurnya gitu, kita bisa iris-iris, saya rebusin, ada jagung, buncis, kentang dan wortel. Jadi saya tata begitu. Jadi parcelnya itu parcel kue sama ada lauk sama sayurannya.
itu di tetangga depan kanan kiri saya kasih semua. Jadi itu bagian menghormati mereka di masa Idul Fitri ini dengan menebar kebaikan. Kalau pada tukang sampah, tukang sayur, galon aqua, kemudian kemarin beberapa satpam gitu ya, kita kasih parcel untuk sembako gitu ya, ada minyak juga, roti kaleng dan juga sirup gitu ya. Jadi itu yang kami berikan supaya memang ya berbagi sukacita pada mereka, sehingga mereka pun makasih Bu, makasih ya Pak ya. Kemudian kan kita harus beri salaman gitu ya. Jadi ketika selesai Lebaran kemarin pun ya minal aidin pada datang, tapi cuma sudah di depan pintu. Saya sudah senang, begitu aja sudah bersyukur. Dan saya yakin mereka sekali. Itu sangat inspiratif sekali Bu, dan menurut saya sebenarnya banyak hal juga ya yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID ini untuk kita berbuat baik. Salah satunya adalah mungkin menghargai teman-teman kita yang ada di garda depan nih, para dokter, para suster yang lagi sibuk banget ngerawat teman-teman yang terkena corona atau terkena pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan jangan jalan-jalan kemana-mana dulu. Betul. Gitu ya. Itu bagian dari kebaikan kan ya Bu. Terus iya, soalnya kemarin saya sempat tuh, maksudnya ngeliat di internet, di tayangan TV dan televisi. Iya, betapa jalanan tuh macet sekali dengan orang ya. Walaupun memang kita menyadari lah ya, mungkin banyak orang juga sudah kangen gitu. Tapi kita tahu bahwa ada hal yang baik yang bisa kita lakukan, karena kita berharap kondisi kita bisa cepat pulih. Setuju nggak nih sahabat keluarga? Bahwa ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan, dan ketika kita membuat kebaikan, rantai kebaikan itu akan terus terjalin sehingga banyak orang bisa merasakan kebaikan. Chris, ada tips-tips lain nggak Bu soal bagaimana sih caranya supaya kita bisa berbuat baik tapi nggak ada kepengenan untuk nunjukin bahwa saya itu baik? Nah itu kan itu seringkali menjadi sebuah godaan tuh. Berbuat baik tahu, oke harus, tapi seringkali itu godaannya tuh pengen kelihatan bahwa kita itu baik. Soalnya banyak kan orang kayak bagi-bagi sesuatu tuh sampai di posting, misalnya di Instagram, wah saya bagi-bagi ini. Gimana tuh Bu tips-tipsnya Bu supaya berbuat baik tapi tetap tulus? Ya, tipsnya memang kita harus memiliki hati yang dewasa gitu ya. Tadi kalau Pak Endi nggak tanya, saya juga nggak ngomong kan kalau saya memberi apa gitu ya. Cuman karena tapi saya tahu tulus. Aku tahu, aku kenal. Saya juga tidak menyoteng, saya tidak. Artinya itu kembali pada kedewasaan masing-masing. Ya, kalau memang tadi dasarnya kasih, tadi yang baik tadi kan berbagi, hanya amalkan, inya indah, kanya kasih. Lah pondasi kasih ini kalau sudah kita benar-benar terpatri, mengendap dalam hati dan pikiran kita nggak akan cari muka. Ya, nggak akan nih loh, aku udah berbuat baik di sini, ngasih ini ya, macam-macam lah yang diomongin A sampai Z. Makanya sebetulnya semua kebaikan kita itu harus dilihat, dirasakan orang lain, tetapi bukan kita memperlihatkan dengan sengaja. Artinya kalau dilihat ya karena kita pagi Ibu, pagi Pak, ya itu kan dilihat orang lain, kita menyapa. Ya, kemudian kita beramah tamah. Namanya budaya di Indonesia, budaya Timur itu nggak bisa lepas ya dari senyuman, tegur sapa. Itu sudah berbuat baik. Dan biarkan orang merasakan itu. Tetapi kemudian ketika kita memberikan sesuatu kok harus menunggu untuk di syuting, kemudian kita, kecuali memang itu untuk sebuah acara ya. Tapi kalau sendiri kemudian ada orang-orang yang menonjolkan, saya pikir itu kedewasaannya kurang. Ya masih childish, masih kekanak-kanakan. Jadi tipsnya supaya tidak seperti itu ya kita harus banyak belajar untuk merendahkan hati, untuk penguasaan diri, untuk tidak lagi haus akan pengakuan, untuk tidak lagi haus akan pujian orang lain. Ini harus kita mengosongkan diri. Kita harus lepas semua atribut untuk wah atau pujian atau pengakuan. Ya sekali lagi itu tergantung kedewasaan hati kita, nggak gampang memang tipsnya. Ada yang nyatet komen ya, ada yang bilang komen katanya kalau di caption IPG itu kita catat kebaikan kita, malaikat udah nggak butuh lagi nyatet, soalnya udah diupload di medsos. Jadi sebenarnya mungkin niatnya pengen bantuin malaikat biar nggak capek. Terima kasih, lucu nih. Indria ini satirnya luar biasa, tapi bener banget.
Kadang Ya, orang ya, motivasinya memang catat itu ya untuk menunjukkan bahwa dia baik. Karena gini ya, manusia itu kan memang ada orang-orang tertentu yang punya kebutuhan untuk eksistensi ya, diri. Dan mungkin ya, itu menjadi salah satu cara ya, terlepas dari yang tadi Bu Krisna bilang bahwa dia childish, mungkin saja dia memang membutuhkan penerimaan orang lain. ya. Dan salah satu bentuk kebutuhan itu ditunjukkan dengan dia menunjukkan kebaikan. Betul nggak Bu? Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau dia sering haus akan pengakuan, kurang penerimaan diri, bahkan sering kali dulunya tertolak. Sekarang kan dia haus untuk penerimaan diri dengan cari-cari hal yang seperti itu. Yaitu memang sekali lagi kebutuhan masing-masing orang berbeda ya. Itu yang harus kita pahami. Tidak perlu mencela juga, walaupun kemarin juga sedih juga ketika ada memberikan kebaikan isinya sampah. Nah, ini Oh iya, betul banget. Itu betul banget. Itu menyedihkan banget. yang kurang bertanggung jawab, walaupun ya kita sudah ini ya udah mendengar kalau udah diproses lah secara hukumnya gitu ya. Ini kan kelewatan. Makanya kebaikan itu tetap harus pada kalau Tuhan tuh memberikan kita free will gitu ya, kehendak bebas, tetapi tetap dalam koridor yang tadi dasarnya kasih. Kalau kita kebablasan, berbuat baik pun bisa jadi kebablasan kayak gitu nih, pura-puranya baik, ternyata hanya untuk guyonan ya, untuk apa ya, kepuasan diri dengan senyuman yang sebetulnya itu penuh dengan ejekan ya sebetulnya. Nggak membangun lah. Kebaikan itu harus membangun dan bermanfaat buat orang lain. Itu yang harus digarisbawahi. Bermanfaat buat orang lain dan membangun. Oke, berarti baik saja tidak cukup. Harus benar, harus melakukan kebaikan itu dengan benar, sehingga orang lain berdampak dan mendapatkan dampaknya, dan dampak yang orang terima itu adalah dampak yang positif. Walaupun memang kadang saya setuju sih seperti yang Bu Krisna bilang, bahkan ada juga orang kebaikannya justru kebablasan, bukan baik yang mendidik Bu. Kita kan sering kali dengar istilah tuh, jangan kasih orang itu ikan, kasih orang itu kail gitu ya. Tergantung, kalau memang dia butuhnya ikan dan dia nggak bisa mancing ya harus dikasihnya ikan. Tapi kalau memang dia bisa mancing, berikanlah kail gitu kan Bu ya. Termasuk di tengah-tengah pandemi COVID, kita bisa memberikan makanan, tapi kita juga bisa memberikan hal yang lain. Salah satunya adalah misalnya itu sharing ilmu ya Bu. Zaman sekarang kan banyak tuh webinar, kelas-kelas online ya, termasuk Familyverse. Kita seringkali mengadakan kelas online dan kita berikan itu free, kita berikan itu gratis buat sahabat keluarga yang mau belajar soal parenting. Malam ini juga ada kan family. kita? Iya, malam ini ada ya, kita jam bahas soal 8 ya. Family Capital. Kita mau bahas tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam rangka mempersiapkan anak-anak menghadapi menjalani karir dan masa depan mereka pasca krisis ini ya, pasca pandemi COVID. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Wah, menarik sekali. Bu Kris, boleh dong kasih kata-kata motivasi sebagai penutup live kita di dalam kesempatan malam hari ini. Silakan Bu Krisna. Ya, berbuatlah baik walaupun itu tidak dilihat gitu ya. Jadi baik buruk kondisi kita dilihat atau tidak orang lain, diingat apa tidak, dipuji atau tidak, tetaplah berbuat baik. Buat para yang mendengarkan ya, viewer malam hari ini yang belum berbuat baik, ayo segera lakukan. Jangan, tadi Pak Edi katakan, jangan pernah menahan kebaikan itu. Ketika terpikir memberi, nggak usah pikir panjang, langsung beri. Ketika berpikir untuk berbagi gitu ya, menolong, nggak usah berpikir berlarut-larut malam yang panjang. Ketika Anda segera memberi dan bertindak, pasti manfaatnya itu luar biasa. Jadi sekali lagi, berbuatlah baik, baik maupun tidak baik waktunya. Baik dan tidak baik, berbuatlah baik ya. Itu penting sekali ya. Saya jadi ingat sebuah istilah yang bilang kayak begini Bu. Ketika kita menahan sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu tidak akan pernah membuat kita merasa cukup. Tapi ketika kita mau belajar berbagi kepada orang lain, kita pun tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Justru di dalam berbagi itu kita mendapatkan sesuatu yang lain, yaitu kebahagiaan. Jadi sahabat keluarga, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan sepanjang pandemi COVID. Kalau Bu Krisna sudah berbagi bersama dengan orang di sekitar, bersama dengan keluarga, kita juga mungkin bisa lakukan hal sederhana tadi ya. Mulai jaga kesehatan kita, supaya dokter-dokter dan perawat itu juga nggak tambah sibuk, ya kan? Kemudian
ya kalau memang disuruh di rumah ya di rumah saja. Kalau kecuali memang ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Kemudian Kami kita di saling rumah juga ini Pak menghargai. Endi, ya Mm-mm. kami di rumah juga setiap hari selalu mendoakan dokter dan juru rawat. Artinya di Setuju. garda depan tim medis kesehatan yang luar biasa ya. Kita nggak ketemu mereka, tapi kita bisa membayangkan bagaimana mereka meninggalkan keluarga, kemudian memberi diri buat orang-orang yang sakit. Makanya kita selalu setia untuk di rumah, kemudian mendoakan mereka. Saya yakin dengan doa-doa kita juga bagian kebaikan, menebar kebaikan untuk semakin memutus rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Amin. Jadi memang banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Mulai dari kapan berbuat baik? Mulai dari sekarang. Nggak butuh uang yang banyak, nggak butuh harta yang banyak untuk bisa berbuat baik. Bahkan senyuman dan doa pun bisa menjadi kebaikan yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bu Krista untuk malam hari ini. Terima kasih sahabat keluarga. Sampai bertemu lagi. Selamat malam semuanya. Malam.